Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Kita sampai kepada karunia yang kelima yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat yang ke-8 tentang karunia berbagi dengan ikhlas. Ada orang bertanya kepada saya, apakah berbagi kepada sesama harus menunggu punya karunia berbagi dengan ikhlas? Apakah berbagi kepada sesama harus menunggu memiliki karunia? Dan hanya orang-orang yang memiliki karunia. Saudara, kebenaran firman Tuhan mencatat bahwa semua umat Tuhan yang telah mengalami kasih Kristus, yang telah mengalami penebusan karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, harus mendapat pengajaran bahwa semua orang harus berbagi dengan kasih, mengikuti teladan Kristus yang berbagi kepada kita, yang peduli dan bertindak kepada umatnya. Tuhan berkata, aku telah melihat kesengsaraan umatku dengan sungguh, dan aku akan turun segera menyelamatkan mereka. Saudara, melihat teladan Allah, bagaimana Allah peduli dan bertindak, dia mengasihi, dia berbagi, bahkan menyerahkan nyawanya. Ingat pada waktu Yesus melakukan perjalanan pelayanan dan ribuan orang, tercatat dalam Alkitab ada 4.000, ada lagi 5.000. Lalu mereka haus, mereka lapar, mereka letih dan beristirahat di suatu tempat. Lalu Yesus mengajak berdiskusi dengan para murid. Para murid berkata, roti dan ikan seharga berapa? Seharga dan membutuhkan berapa untuk memberi makan sekian ribu orang? Bahkan 200 dinar tidak akan cukup, kata para murid. Tetapi para murid ada yang usul, suruh mereka pulang saja untuk mereka pergi ke kampung-kampung untuk membeli makanan. Tetapi Yesus berkata, kamulah yang harus memberi mereka makan. Ini perintah. Berarti untuk peduli dan bertindak, untuk berbagi, untuk memberi, sesungguhnya itu berlaku untuk semua umat Tuhan. Baik yang punya karunia memberi atau berbagi dengan ikhlas, maupun orang itu tidak punya karunia berbagi dengan ikhlas. Lalu apa maksud firman ini? Mengapa Paulus masih mengajar, masih mencatat tentang karunia berbagi dengan ikhlas? Saudara, karunia ini menunjuk kepada orang, bahwa orang itu berbagi dengan orang lain, ya kan? Lalu menunjukkan dan membuktikan bahwa dia memilih atau puas atau bahagia atau sukacita. Dia berbagi, tetapi juga sekaligus dia hidup sederhana. Dia berbagi, dia tidak menginginkan hidup mewah. Seringkali pemberiannya itu adalah pengorbanannya, hingga ia rela tidak memiliki apa-apa. Dan seringkali saya juga menemukan orang itu tidak memiliki makanan. Inilah maksud Paulus. Karunia berbagi dengan ikhlas. Dia memberi bahkan seluruh nafkahnya. Dia memberi bahkan seluruh yang dia punya. Bukan memberi dari sisanya atau memberi dari dia masih menyimpan bermiliar-miliar uang di rumahnya atau mungkin di bank. Saudara, orang yang punya karunia berbagi dengan ikhlas, dia tidak mengumumkan actionnya ini, tindakannya ini, pelayanannya ini kepada gereja. Dia tidak mengumumkan kepada siapa-siapa. Dia juga tidak mengundang wartawan. Dia juga tidak meliput dalam media sosial. Dia juga tidak selfie. Dia juga tidak pamer dengan siapapun. Namanya saja karunia berbagi dengan ikhlas. Nah, ikhlas dari kata haplotes, yaitu kesederhanaan atau kemurahan hati. Berarti ia tidak menginginkan emas, tidak menginginkan harta benda, tidak menginginkan rasa hormat atau dihormati. Ia tidak menginginkan apa-apa. Namanya saja berbagi dengan ikhlas. Nah, saudara, ia juga tidak memaksa. Dia juga tidak memaksa dirinya, tidak memaksa orang lain.
Dia ikhlas melakukannya tanpa menginginkan timbal balik. Dia mungkin makan mengalami kesulitan, dia mungkin kesana kemari mengalami kesulitan, tetapi dia sukacita, dia puas. Kalau ia bisa berkorban, ia bisa berbagi dengan ikhlas. Dia juga tidak boros dalam segala hal. Dia menuruti kehendak Allah. Dia memilih pakaian yang sederhana. Dia memilih, mungkin kalau dia seorang wanita, dia memilih perhiasan yang sederhana. Pernahkah saudara mengamati penampilan seseorang dengan perhiasannya? Ada orang pernah mengaku kepada saya, dia berbagi kepada banyak orang, banyak sekali dia berbagi. Kadang-kadang saya berpikir, wow, apakah caranya dia berbagi kepada orang itu tepat? Kalau tepat, itu puji Tuhan. Kadang-kadang orang berbagi kepada orang yang salah. Orang itu tidak butuh bantuan kita, tapi dia berbagi karena berpura-pura tidak punya. Tetapi orang itu, saya pernah mengobservasi, dan akhirnya dia mengaku bahwa perhiasan yang digunakannya itu adalah emas palsu. Demi dia berbagi kepada lembaga sosial, demi dia berbagi kepada panti asuhan, panti jompo. Saudara, inilah maksudnya yang Paulus sebut di dalam Roma pasal 12 ayat 8. Dia memilih hidup sederhana. Dia berbagi dengan ikhlas, berpadanan, bersatu dengan keinginannya untuk hidup sederhana. Tidak menginginkan emas dan permata, tidak menginginkan mobil mewah, handphone, dan sebagainya. Sekalipun pada zaman sekarang orang yang punya karunia berbagi dengan ikhlas tetap membutuhkan alat komunikasi. Tentu dia harus membeli handphone untuk bisa menelepon banyak orang kepada siapa dia harus berbagi. Tetapi dia juga tidak memiliki hobi yang gonta-ganti handphone atau gonta-ganti perhiasan. Dia murni memiliki ketulusan dan kesederhanaan. Saudara, karunia memberi di sini berkaitan dengan keikhlasan dan ketulusan. Dia tidak mencari pamor atau mencari nama baik. Lihat komitmen Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20. Sama juga seperti yang saya sebut tadi. Dia tidak menginginkan emas. Dia bekerja dengan tangannya lalu dibagikan kepada jemaat. Bahkan ketika dia tidak mampu, dia menggalang dana untuk jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saudara, apakah saudara yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 12 ayat 8 ini? Memiliki karunia berbagi dengan ikhlas, memilih hidup sederhana. Kalau kita masih menimbang-nimbang untuk berbagi, masih menimbang-nimbang mana yang dijual harta yang begitu banyak, saudara mungkin ditunjuk Tuhan untuk menerima karunia yang lain, bukan karunia berbagi dengan ikhlas. Karena karunia berbagi dengan ikhlas itu bersahabat dekat dengan pengorbanan, seperti Kristus memberikan nyawanya yang satu-satunya. Mari kita tetap berbagi dalam pimpinan firman Tuhan. Dan jika saudara memiliki karunia untuk berbagi, tandanya adalah sangat mudah. Saudara bersuka cita, sekalipun setelah berbagi, di dompet Anda kosong, di ATM saudara kosong, bahkan mungkin harus menjual harta. Saudara sukacita, lakukan, jangan ragu. Kejarlah hikmat tertinggi, yaitu memuliakan Dia, melayani Tuhan dan sesama. Saudara akan mengalami kepuasan yang sejati, sukacita yang penuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara dalam menjalankan misi karunia berbagi dengan ikhlas. Salam.